Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Bagaimana kabarnya Pak Adi pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Saya semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Terus semangat untuk mengajar. Ya Pak Adi, terima kasih sudah mau meluangkan waktu di pagi ini. Di pagi ini kita akan diskusi, mengobrol untuk persiapan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan. Jadi tujuan supervisi itu kan untuk melihat, mengetahui dan nanti kemudian mengevaluasi bagaimana belajar yang dilaksanakan di kelas. Nah, sebelum kita supervisi, anak-anak baik ini kita melakukan percakapan pra-supervisi atau pra-observasi. Tujuannya agar nanti kita menyampaikan persepsi apa yang akan diamati di kelas, kemudian juga Pak Adi bisa lebih mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan belajar. Gitu Pak Adi ya. Siap. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya apa Pak Adi untuk belajar? Tujuan pembelajaran saya itu siswa dapat menguasai teknik intaglio-print. Oh, intaglio-print itu apa Pak Adi? Intaglio-print itu dia berarti teknik cetak dalam. Oke. Medianya kebetulan kita pakai kertas. Sebenarnya medianya banyak. Pakai triplek bisa, pakai plat besi bisa. Tapi yang menurut saya paling mudah dipakai oleh siswa itu menggunakan kertas gambar yang sedikit tebal. Yang keduanya saya ingin meningkatkan kreativitas siswa di bidang kerajinan, karena kan kebetulan di Mapel PKWU itu ada beberapa bidang. Salah satunya kerajinan. Saya ingin menonjolkan di bagian kerajinan itu. Beda tujuan belajar kedua ya. Tadi siswa dapat memiliki keterampilan dalam teknik intaglio-print. Yang kedua kemudian siswa punya kreativitas dalam membuat karya kerajinannya. Baik. Kemudian untuk area pengembangannya apa Pak Adi yang ingin Pak Adi amati dalam kelas itu? Area pengembangannya saya ingin melihat sejauh mana keterampilan siswa dalam membuat kerajinan tersebut ya, terutama teknik intaglio-print. Yang kedua saya ingin melihat kreativitas siswa karena desainnya tidak dari saya, mereka mencari sendiri atau bahkan ada yang membuat sendiri Pak. Berarti untuk rancangannya mereka boleh cari contoh atau bahkan mereka buat sendiri. Bahkan ada yang gambar sendiri, bahkan original desain mereka sendiri. Jadi benar-benar mencoba meningkatkan kreativitasnya ya. Baik. Berarti kemudian kedua yaitu keterampilan dalam membuat teknik intaglio sama mengembangkan kreativitas. Kemudian Pak Adi, untuk tujuan pembelajaran area pengembangan tadi, strategi apa yang Pak Adi siapkan untuk pembelajaran? Strateginya saya menggunakan pembelajaran praktek ya, secara individu. Hasil karyanya saya individu, jadi masing-masing anak punya satu karya. Namun untuk peralatan itu ada peralatan yang saya sharingkan atau mereka bisa sharing. Contoh seperti pewarna. Pewarna itu kenapa saya condongnya sharing? Untuk memangkas biaya sebenarnya. Jadi misalnya satu anak itu bawa satu warna, ada yang bawa kuning, merah, biru, hitam, dan dari masing-masing warna ini jika dicampurkan bisa jadi warna baru. Seperti merah kuning dicampurkan jadi jingga, terus merah biru dicampur jadi ungu, kuning biru dicampur jadi hijau. Jadi kalau misalnya ada anak yang butuh warna selain 4 warna ini bisa tinggal dicampur saja seperti itu. Jadi prakteknya tetap individu, tapi nanti dikelompokkan untuk bisa berbagi bahan gitu ya. Dan minggu kemarin pun, minggu sebelumnya saya sudah meminta anak untuk membawa alat-alat yang dipakai secara individu. Contoh secara individu kertas, sisir, sikat itu harus individu. Untuk sikatnya ada sikat khusus nggak Pak Adi? Atau yang harus yang keras apa yang lembut? Saya sih condongnya pakai sikat bekas, karena kalau pakai sikat baru itu kan bulunya kaku ya, jadi cipratannya itu terlalu lebar. Malah netes-netes. Berarti pakai yang bekas lebih enak sebenarnya. Tapi karena anak-anak, yang bekas itu nggak ada dipakai terus, dipakai sama yang liburan baru nggak apa-apa. Tapi yang penting yang lembut gitu ya. Berarti saya lihat apa yang sudah diskusi sudah mantap. Jadi harapan saya nanti setelah kita ngobrol ini, nanti Pak Adi bisa menyiapkan segala sesuatunya dan bisa lancar belajarannya. Kemudian Pak Adi saya ingin menyampaikan setelah kita ngobrol di pra-observasi ini kira-kira apa yang Pak Adi dapatkan tadi? Saya jadi lebih siap ya Pak ya.
saya jadi step-stepnya mengajar itu saya jadi lebih tahu, lebih siap dan menghadapi kelas besok itu. Oh, saya step-stepnya ini dulu, ini dulu yang akan saya berikan ini. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama, Pak. Semoga nanti pembelajaran Pak Adi laksanakan secara lancar. Sampai bertemu di kelas Pak Adi. Oh ya, lupa saya tanya, untuk pembelajarannya mau kapan Pak Adi? Hari Kamis tanggal 25 Januari. Oh, Kamis tanggal 25 Januari. Oke, nanti sampai bertemu di kelas Pak Adi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan Rizky. Ya, selesai. Selesai. Sebelum itu saya mau tanya, yang tidak berangkat berapa anak? 1. Siapa saja? Saya. Iya. 4 anak. Oke. 4 anak yang ada keterangannya sakit atau kemana? Sakit. Ya. Oke, terima kasih. Anak-anak, pada pelajaran pagi hari ini kita akan mempraktekkan intaglioprim. Apa itu intaglioprim? Teknik cetak dalam. Apa sih teknik cetak dalam itu? Yaitu teknik yang memanfaatkan media cetak yang sudah kita buat pola, ya kan? Nah, tujuannya atau saya harap setelah ini kalian bisa mempraktekannya di rumah untuk misalnya mengecat tembok, menggunakan sebuah pola. Saya ingin kalian mengasah keterampilan atau kreativitas kalian, ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Minggu kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk membawa apa saja? Buku gambar. Apa lagi? Sisir, sikat, warna. Sudah bawa sisir dan sikat semua? Yang dibawa sikat apa? Ada yang bawa sikat WC? Tidak. Oke, sebelum kita memulai praktek pada hari ini, untuk mengingatkan kalian atau menyegarkan kalian, saya akan putarkan video pembuatan intaglioprim, ya, supaya kalian mengingat kembali. Nah, perhatikan video berikut ini, ya. Amati, resapi. Kalau bisa nontonnya jangan sambil bernafas, supaya kalian bisa lebih. Nah, ada cat air atau sisir gambar perhatikan. Proses yang pertama, membuat sketsa dulu, ya. Kalau di situ dia menggunakan skill langsung. Kalau kalian tidak yakin bisa pakai pensil dulu. Tidak usah dibeli pensil dulu, nggak apa-apa. Langsung dipotong saja. Nah, jadi ada bagian yang berubah, ada yang tidak berubah. Dia menggunakan kurang lebih 3 cetakan. Cetakan yang pertama tadi untuk objeknya, saya rusak. Untuk informasi bebas, kalian objeknya apapun boleh, ya. Mau 1 cetakan, 2 cetakan, 3 cetakan, minimal 2 cetakan. Ya, minimal 2 cetakan. 3 cetakan boleh, 4 cetakan boleh. Dia ada kreasi tambahan, jadi ditutup biar ada efek awannya. Nah, ini dia, sikat dan sisir difungsikan untuk memberikan efek percikan warna. Jadi terkesan seperti di gas, ya, atau pakai pilok. Ingat, warnanya berjenjang. Pertama lebih terang, kedua agak gelap, yang paling terakhir warna yang paling gelap, supaya warna yang dihasilkan bagus proses bentuknya. Jadi jangan sampai cetakan yang pertama langsung hitam. Sebenarnya bisa, tapi lebih susah kayak gitu. Nah, yang paling terakhir baru objek yang kalian ingin tonjolkan, pakai warna yang paling gelap. Warnanya bebas, tidak harus hijau, ya. Kalau kalian ingin kesannya senja, berarti warnanya apa? Orange, ada campuran merah.
kuning. Kalau cerah-cerah di siang hari berarti biru. Gitu. Kalau ini kan kebetulan dia warnanya hijau. Nah, objek-objek kecil seperti burung dan lainnya juga bisa kalian tambahkan. Ya. Nah, jadi deh. Oke, cukup ya. Saya pikir kalian sudah memahaminya. Sekarang silakan deret pertama, deret panggung pertama, dan ketiga menghadap ke belakang. Jadi kalian membentuk kelompok kecil 4 orang, ya. Berhadapan-hadapan. Yang boleh di-sharing adalah pewarna dan peralatannya saja, ya. Misalnya, ada saya nggak bawa sisir, Pak, sisir boleh pinjam. Tapi catatannya, warnanya harus warna yang sama atau dicuci dulu. Tapi untuk karyanya harus satu anak membuat satu karya. Silakan bisa langsung bekerja sekarang ya. Menghadap ke belakang. Ya, warna boleh saling sharing ya. Oh, perawatan siapa? Di dalam. Iya, satu. Jadi yang mungkin pelan-pelan sampai semuanya terisi ya. Usahain jangan sampai netes ya, Rin. Terus sampai padat di warnanya.
Goreng baik, goreng Oke, mohon perhatian sebentar, semuanya berhenti dulu dari pekerjaannya. Ya, semua berhenti, tidak ada yang sudah. Nah, dari apa yang kita lakukan, ada satu anak yang sudah hampir selesai, yaitu saudara Ariel. Saudara Ariel, mana saudara Ariel? Ayo Pak, silakan maju dulu sebentar. Di bawah aja sekalian, semuanya. Nah, saudara Ariel sudah membuat hampir selesai. Sudah selesai ya? Sudah Pak, coba ceritakan kamu bikin apa? Bikin burung hantu. Nah, dia memakai berapa cetakan ya? Dua. Mana saja? Cetakan pertama untuk garis tepinya ya, yang warnanya. Nah, kotak di tengah. Cetakan kedua dia pakai untuk warna di. Dari sini gambarnya jelas. Ya, jelas. Jadi ada menggunakan dua cetakan. Hasilnya seperti ini. Dan minusnya seperti ini. Dan minusnya soalnya seperti ini. Saya lupa kalian bawa saran olahraga ya. Oke, silakan duduk kembali aja. Boleh Pak. Bagi yang belum selesai, silakan diselesaikan di rumah. Paling lambat, kan? Paling lambat saya tunggu minggu depan, ya. Paling lambat minggu depan. Lalu sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang menanyakan? jelek Pak. Jelas semua ya? Jelas, oke. Silakan bisa berkemas-kemas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik ya. Oh, alhamdulillah. Di tengah cuaca yang mendung-mendung. Ya, ini emang lagi lumayan nih cuacanya. Alhamdulillah. Untuk untuk hari ini agenda kita adalah mengadakan percakapan pasca observasi, karena kan kalau lihat di sekitar 1 bulan lalu ya Pak ya, kita sudah melaksanakan praktik pembelajaran dengan pengajar dan saya mengobservasi gitu. Sehingga di hari pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait kegiatan pasca observasi pagi. Nah, tujuannya adalah nanti saya sebagai observer akan dan nanti juga berdiskusi dengan menganalisa data observasi, kemudian juga data tersebut digunakan sebagai sarana refleksi atau perbaikan pembelajaran untuk kedepannya Pak Adi. Nanti kita ngobrol saja Pak Adi. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Adi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Adi setelah melakukan praktek pembelajaran di bulan lalu Pak Adi? Kalau perasaan saya sebenarnya ada beberapa poin-poin yang saya cukup senang ya. Jadi mungkin tidak pembelajaran kemarin itu memang beberapa siswa itu tidak sampai 100% selesai. Tapi minimal mereka itu sudah lebih dari 70% lah dari proses yang saya harapkan. Dan ada beberapa anak yang sudah sampai tahap final. Jadi saya cukup puas gitu dengan waktu yang sebenarnya pendek itu Pak. Waktu 2 jam pelajaran untuk pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sebenarnya terlalu pendek, mepet. Karena saya mulainya dari nol. Kecuali anak-anak sudah bikin desain di rumah, cetakan di rumah. Tapi saya kemarin benar-benar pengen lihat hasil karya anak yang dari nol. Jadi yang memuaskan lah, sangat puas. Iya, kemarin saya juga lihat ada anak yang ternyata benar-benar berhasil dari awal sampai dan malah sempat untuk mempresentasikan hasilnya. Itu berarti memang luar biasa. Oke, misalnya cukup senang Pak. Terus begini Pak Adi, tolong Pak Adi ceritakan kembali sebenarnya area pengembangan yang ingin dicapai dulu apa ya Pak Adi? Area pengembangannya saya lebih ke kreativitas mereka ya, kreativitas dan kerajinan. Kerajinan, keterampilan. Oke. Kalau boleh tahu kreativitasnya dalam hal apa Pak Adi? Jadi begini, teknik cetak dalam Kindle itu kan sebenarnya teknik yang awam digunakan ya, tapi saya kembangkan lagi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih ilustrasi. Jadi kalau kita lihat itu kan biasanya berupa huruf, angka, tapi kemarin itu saya berupa ilustrasi. Berarti ada
Terus tadi itu ada backgroundnya, ada pemandangannya, ada objek utamanya. Oh iya, kemarin ada juga yang buat hewan, ada yang bunga, ada yang pepohonan. Oh iya. Kalau secara sederhananya itu biasanya cuma untuk nyetak misalnya papan penduduk jalan. Oh iya. Misalnya desa terlayak arah sini. Nah, teknik itu biasanya digunakan untuk, tapi kemarin kreativitasnya saya lebih ke bagaimana teknik yang sederhana ini bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih ilustrasi. Oh, oke. Jadi poin kedua ya, ketampilan dan kreativitas. Oke Pak Adi. Nah untuk kegiatan pembelajaran kemarin tahapan apa aja sudah Pak lakukan ya Pak Adi kemarin? Metodenya atau modelnya atau mungkin teknik pembelajaran di kelas? Dari awal. Oh boleh dari awal juga boleh. Kalau tekniknya mungkin awal saya memberikan materi ya, materi untuk anak. Biasanya anak di sini itu lebih paham jika menggunakan visual. Contoh video atau saya contohkan langsung. Kemarin saya lebih menggunakan video karena jika menggunakan contoh langsung itu biasanya tidak mencakup seluruh kelas. Anak-anak yang belakang-belakang itu kurang terlihat. Jadi saya tahap awalnya menggunakan video. Itu berarti 1 minggu sebelumnya saya sudah memberikan video kepada anak-anak. Lalu saya juga memberikan gambaran singkat. Jadi mereka harus bikin apa. Nah setelah itu minggu depannya saya suruh anak-anak untuk membawa peralatan yang mereka butuhkan. Ada sisir, ada sikat, ada cutter untuk melubangi. Kalau bahasa sininya mal-malannya ya, cetakannya atau mal-malannya. Nah terus pada minggu depannya baru eksekusi. Tapi sebelumnya saya segarkan kembali ingatan mereka biar mereka jangan lupa. Saya tetap putarkan kembali videonya agar berjalan dengan baik. Oke. Berarti kemarin walaupun di pertemuan itu usaha praktek, tapi di awal Pak Adi memberikan video contoh pembuatan. Oke. Kemudian kemarin kalau boleh tahu Pak Adi ya, kemarin itu tugasnya individu atau kelompok ya Pak? Kalau saya individu. Oh individu. Namun materialnya kan ada salah satu chat itu. Chat itu saya sarankan untuk kelompok. Kenapa? Karena harga chat kan lumayan. Ya, kalau sisir, sikat itu kan bisa yang di rumah. Saya malah suruhnya bekas, sikat bekas itu ambil aja. Kalau cat itu 4 anak berkelompok, untuk membeli cat tersebut. Jadi biasanya satu anak beli satu warna kuning, biru, hitam. Nah nanti dicampur jadi banyak warna. Jadi untuk selain bekerja sama dalam hal pewarnaan juga menghemat biaya. Jadi sebenarnya outputnya individu, tapi dalam pengerjaannya bisa berkelompok. Kemudian Pak Adi, setelah Pak Adi praktek pembelajaran di kelas, kira-kira kekurangan atau permasalahan atau hambatan yang Pak ditemui ada tidak? Kalau ada bisa tolong jelaskan Pak Adi. Hambatannya gini Pak ya, dalam satu kelas itu kan hampir 36 ya, 36 anak. Daya tangkapnya tentu saja berbeda-beda. Ada yang anak melihat video saja cukup, lalu mereka langsung mengerjakan. Ada juga yang Pak, ini caranya gimana? Ini bikin cetakannya gimana? Biasanya yang paling membuat anak bingung itu urutan tumpukan warnanya. Biasanya kan urutan tumpukan warnanya dengan media cetak yang lebar dulu, baru menyempit ke ibaratnya tokoh utamanya lah. Tapi banyak anak yang bingung, Pak ini nyetaknya mana dulu? Ada yang saya koreksi. Oh iya Pak Nopik, ada anak juga yang dia malu bertanya. Jadi karena malu bertanya langsung eksekusi saja. Tapi itu salah sebenarnya. Sayangnya, waduh ini salah ya. Tapi nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Seselesainya bagaimana? Saya ingin lihat itu. Itulah kendala-kendalanya sih. Jadi di pemahaman anak-anak yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillahnya di kelas yang kemarin saya ajar hampir mungkin 60% mereka komunikatif. Jadi saya enak untuk mengajarnya. Berarti berkaitan dengan masalah tadi, bisa tolong dijelaskan lagi apa yang Pak lakukan tadi untuk mengatasi kendala dan masalah tersebut. Nah, untuk mengatasinya kan saya sendirian ya, otomatis saya mengambil beberapa anak yang kira-kira sudah paham. Nanti saya kirim ke misalnya
sebelah sana belum paham semua, 4 anak itu saya kirim 1 anak untuk coba kamu jelasin di sana gimana. Jadi saya keliling anak-anak yang sudah paham itu saya kemarin itu sekitar 2-3 anak sudah paham, jadi saya suruh untuk ngecek atau memandu lah. Oke. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Pak Adi melakukan kegiatan diferensiasi proses berarti ya Pak Adi. Anak yang sekiranya cukup menggunakan video ya video saja, anak yang belum cukup melihat contoh dari video langsung diajarkan oleh temannya yang sudah lebih bisa duluan gitu. Oke, berarti bagus Pak Adi, sudah menerapkan ini namanya diferensiasi proses itu bagus gitu. Saya langsung. Baik Pak Adi, tadi berbicara masalah kekurangan dan hambatan. Kalau kelebihan atau hal yang positif yang sekiranya muncul dan menjadi hal yang Pak Adi banggakan ketika praktek pembelajaran apa? Satu, komunikasi anak jadi lebih tumbuh di situ karena komunikasi anak. Saya sebenarnya salah satu guru yang tidak mementingkan hasil. Tapi bukan berarti hasil tidak penting ya Pak ya. Iya. Saya lebih mementingnya di proses. Di prosesnya. Nah, jadi kenapa kemarin itu saya suruh bikin cetakan di sekolahan? Karena saya ingin lihat. Biasanya kan ada anak yang bikin cetakannya rapi, ada yang tidak. Mungkin di kelas kemarin itu yang rapi itu mungkin di bawah 20%. Yang rapi ya, yang benar-benar pekerjaannya rapi. Tapi anak akhirnya kan jadi tahu proses. Oh ternyata untuk membuat sebuah karya seperti ini susah ya Pak. Ada 2 tipe anak Pak. Akhirnya saya temukan 2 tipe anak. Satu anak yang dia Pak seru ya, ada proses motong-motongnya, ada yang saya jadi tahu terus sisir sama sikat itu bisa seperti ini, bisa kayak itu Pak, apa namanya? Ya spray ya, semprotan. Ternyata bisa seperti ini Pak. Ada juga yang Pak saya ribet ternyata bikin seperti ini susah, ternyata aduh saya nyerah ada yang seperti itu. Jadi saya temukan yang saya banggakan itu akhirnya saya menemukan anak-anak yang ternyata dengan kegiatan seperti itu mereka merasa asing, merasa suka. Saya temukan saya jadi bagus. Ini ternyata ada juga anak yang dengan kegiatan seperti ini mereka itu seperti bermain, padahal itu kan kegiatan belajar. Itu yang saya cukup banggakan sih. Berarti Pak Adi menemukan bahwa ternyata anak-anak juga bisa menikmati praktek begitu ya, walaupun tidak sebagian besar ternyata lebih menikmati daripada yang mengeluh tapi tidak yang mengeluh. Terima kasih Pak Adi, Pak Adi sudah bagus ya Pak Adi ya. Nah untuk selanjutnya Pak Adi, kira-kira rencana Pak Adi sebagai proses perbaikan, tadi ada kendala, ada permasalahan begitu. Nah, proses yang ingin Pak Adi laksanakan sebagai sarana perbaikan pembelajaran yang dilakukan kita apa Pak Adi? Mungkin kemarin kalau dari saya sendiri saya sendiri seorang pengajar, mungkin kemarin saya kurang bisa memberikan pemahaman ke masing-masing individu. Jadi saat praktik itu masih banyak anak yang bingung. Mungkin kedepannya selain saya memberikan contoh video, terlebih dulu saya yang mempraktekkan. Kemarin kesalahan saya mungkin seperti ini Pak. Jadi pas minggu sebelumnya itu saya memberikan beberapa video, saya tidak memberikan secara langsung. Jadi anak ini tumpukannya mana dulu, ini dulu. Beberapa anak memang paham. Oh iya Pak, jadi mungkin ini. Tapi mungkin hampir keseluruhan kelas itu bingung. Jadi mereka akhirnya pas praktek itu waktunya terbuang untuk ini gimana sih Pak, ini gimana, matangnya mana dulu. Mungkin itu yang jadi evaluasi saya sendiri. Oke, berarti ke depan bisa saya tangkap walaupun sudah diberikan materi, tapi sebelum praktek Pak Adi mau melakukan demonstrasi dulu ya, supaya anak-anak langsung melihat praktek nyatanya begitu ya Pak Adi. Nah kira-kira kapan Pak Adi akan melakukan itu Pak Adi? Proses itu berarti mungkin, jadi ini kan ada 2 praktek ya, di seni grafis ini video dan satu lagi relief print cetak tinggi. Mungkin nanti dia cetak tinggi akan saya demonstrasikan dulu untuk mengurangi kesalahan kemarin. Kemarin kan saya belajar, ternyata 2 jam untuk pembelajaran ini. Mungkin kan kalau saya sendiri mungkin kan 2 jam itu lebih dari cukup. Iya, anak buat guru. Ya. Ternyata anak-anak 2 jam itu kurang. Kebanyakan kurang. Jadi di materi praktek berikutnya saya akan coba terapkan selain
memberikan video di depan kelas, dia juga nanti praktekkan sendiri. Oke. Demonstrasikan. Ya, berarti di tema kerja seperti apa aja. Oke Pak Adi, itu aja obrolan dari obrolan kita di pagi ini. Terima kasih banyak hal-hal yang saya dapat itu, dan juga nanti mohon Pak Adi juga bisa mengabarkan saya ketika Pak Adi melakukan pembelajaran di tema praktik atau tema kajian setelah ini, yaitu yang realif tadi. Nah, saya juga pengen lihat apakah proses yang telah dilaksanakan itu memang bisa berdampak lebih positif kepada anak-anak Pak Adi begitu. Dan tadi Pak Adi, sebelum saya tutup, kira-kira apa yang Pak Adi dapatkan setelah kita ngobrol di pagi ini Pak Adi? Oke, yang saya dapatkan itu saya jadi lebih detail dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Biasanya kan saya mengajar kalau tidak sering seperti ini ya Pak. Iya. Kadang sering spontan. Spontan. Persiapan ya paling persiapan menyiapkan materi, terus pokoknya bahan-bahannya ini aja, terus langsung praktek. Evaluasinya kemarin kurangnya apa ya, oh ya ini. Tapi kalau sekarang jadi saya lebih detail. Oh sebelumnya saya harus menyiapkan ini ya, setelah mungkin sebelum materinya mungkin kurang kuat, saya kurang kuat di materi, terus pas prakteknya juga mungkin saya kurang kuat di penguasaan kelasnya. Jadi saya lebih paham terutama kekurangan dari apa yang menjadi pembelajaran saya. Jadi saya lebih paham kekurangan saya. Saya galinya kekurangannya Pak, supaya biar lebih itu lagi ditingkatkan lagi. Oke Pak Adi, terima kasih sekali, terima kasih waktunya Pak Adi berkenan untuk ngobrol, berkenan menjadi istilahnya apa ya, rekan untuk saya amati proses pembelajarannya. Dan saya doakan semoga apa yang Pak Adi rencanakan, apa yang Bapak Adi harapkan di proses pembelajaran tema kerjaan selanjutnya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Adi. Itu Pak Adi. Setelah ini mungkin Pak Adi bisa kembali ke kesibukan Pak Adi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.